Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pimpinan Prof. Nuruddin selaku Ketua Panja RUU Perlindungan Konsumen. Terima kasih dari YLKI, Badan POM dan juga BPSK. Luar biasa tadi pemaparan dan masukannya perihal penyusunan naskah akademik dan RUU Perlindungan Konsumen. Ada beberapa hal yang juga saya ingin mendapatkan masukan ataupun pandangan untuk penyempurnaan bahan naskah akademik ini. Pertama, terkait dengan pasal 23 UU PK yang menyebutkan bahwa apabila pelaku usaha pabrikan dan atau pelaku usaha distributor menolak dan atau tidak memberi tanggapan dan atau tidak memenuhi ganti rugi atas tuntutan konsumen, maka konsumen diberikan hak untuk menggugat pelaku usaha dan menyelesaikan perselisihan yang timbul melalui BPSK atau dengan cara mengajukan gugatan kepada peradilan di tempat kedudukan konsumen tersebut. Jadi dalam upaya penyelesaian sengketa konsumen, menurut UU PK terdapat dua pilihan, melalui lembaga yang bertugas, dalam hal ini BPSK, atau melalui peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum. Pertanyaan kami mengenai hal ini sejauh mana di lapangan hal tersebut sudah sejauh mana berjalannya? Ini pertanyaan kami. Lalu BPSK kami lihat belum kuat dalam melawan perusahaan raksasa yang besar dan melanggar aturan main dalam perdagangan dan jenis pelaku usaha. Apa perlu ada penguatan dalam pasal terkait dengan kewenangan BPSK atau memang ada perubahan tersendiri yang perlu menjadi concern bersama? Mohon kiranya nanti dapat kami temukan beberapa masukan dari BPSK atau yang lain. Yang kedua, terkait dengan permasalahan perlindungan konsumen yang saat ini menjadi perhatian kita semua. Dulu kita ingat, ini Badan POM, dulu kita ingat tahun 2022, sempat ada kasus susu formula, betul ya? Sempat ada kasus susu formula dan obat sirup anak yang mengandung etilen glikol. Ini banyak sekali dampak dari kondisi ini sampai banyak anak di bawah umur yang masuk rumah sakit karena gagal ginjal akut. Beberapa ada yang meninggal, bahkan masih merasakan dampaknya sampai saat ini. Saat ini kita mungkin baru-baru mendengar, ini kan yang viral terkait masalah skincare, kandungan skincare. Ada banyak anggapan dan penilaian bahwa ini adalah atau merupakan kelalaian Badan POM. Ada tiga hal penting, Pak, yang ingin saya sampaikan. Pertama, bagaimana Badan POM dan BPKN umpamanya, dengan BPKN mampu memberikan literasi kepada masyarakat, khususnya konsumen yang benar-benar mengetahui hak dari konsumen. Mulai dari informasi kandungan produk, keabsahan produk, dan hingga data pribadi konsumen dalam hal e-commerce. Bagaimana Badan POM juga mampu memberikan rekomendasi kepada pihak produsen
agar memenuhi kaidah penjualan dan kesehatan yang berlaku. Dan bagaimana juga langkah antisipasi, monitoring, dan evaluasi Badan POM terkait rangkaian produk yang kami sebutkan tadi. Supaya ini tidak terjadi lagi ke depannya. Yang ketiga, Pak, pertanyaan mohon masukannya terkait dengan dinamika produk yang ada pada saat ini. Ada saja tantangan utama yang selama ini dihadapi Badan POM, Pak, dalam perlindungan konsumen, khususnya pengawasan obat dan makanan. Bagaimana Badan POM menilai efektivitas regulasi yang ada saat ini dalam melindungi konsumen dari produk yang berisiko, Pak? Apakah ada kekosongan hukum yang perlu segera diisi melalui RUU ini? Sehingga menjadi salah satu aspek paling krusial yang menurut Badan POM harus diatur secara eksplisit dalam rancangan Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Ini kami juga ingin pandangan masukan dari Badan POM juga YLKI. Apakah sistem pelaporan dan penarikan produk berbahaya dari pasar ini sudah berjalan optimal? Lalu bagaimana RUU ini bisa memperkuat sistem tersebut, Pak? Bagaimana pendekatan Badan POM terhadap inovasi produk baru seperti suplemen herbal, makanan fungsional, produk bioteknologi dalam konteks perlindungan konsumen, Pak? Terakhir, Pak, bagaimana koordinasi antara Badan POM dan lembaga lain seperti Kementerian Kesehatan, Kepolisian, Lembaga Perlindungan Konsumen? Apakah perlu ada penguatan dalam RUU ini, Pak? Terima kasih, mohon masukan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.